Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Manajemen Konflik dan Strategik. Di sini saya sampaikan anggota kelompok kami ada 3, yaitu yang pertama saya sendiri Santoso dengan NIM 401180310. Anggota yang kedua yaitu Siti Aula Rohmawati NIM 401180315. Yang terakhir Siti Luluil Magnun Muthaharoh dengan NIM 401180318. Yang akan kami bahas yaitu mengenai materi dampak konflik terhadap performansi kerja dan produktivitas organisasi. Baik, untuk menyingkat waktu, yang pertama langsung akan kami jelaskan mengenai pengertian. Yang pertama kami jelaskan mengenai pengertian performansi kerja. Performansi kerja itu merupakan suatu kemampuan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan serta motivasi kerja. Jadi performansi kerja itu merupakan suatu secara garis besar bisa kita simpulkan yaitu sebagai hasil kerja. Kemudian tentang produktivitas organisasi. Apa yang dimaksud dengan produktivitas organisasi? Yaitu suatu perbandingan dinyatakan secara ilmu hitung antara jumlah yang dihasilkan dan jumlah setiap sumber daya alam atau sumber daya terkait dengan bahan baku, tenaga kerja, modal yang digunakan selama produksi berlangsung. Nah, untuk yang selanjutnya langsung kita bahas mengenai pengertian dari konflik itu sendiri. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan konflik? Konflik yaitu suatu ketidakcocokan dari sejumlah bentuk interaksi antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui pengertian dari beberapa kata kunci tadi, yaitu kita harus melanjutkan ke tipe-tipe konflik yang mau kita bahas sekarang ini. Di sini kami jelaskan nanti ada 5 jenis konflik atau tipenya ya. Yang pertama, bentuk konflik yang harus kita kenali yaitu mengenai konflik fungsional. Apa yang dimaksud konflik fungsional? Yaitu semua jenis konflik yang dapat mendukung tercapainya sasaran organisasi dan untuk memperbaiki kinerja dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua, konflik disfungsional. Ini kebalikan dari konflik fungsional tadi, yaitu konflik yang terjadi karena adanya sesuatu atau seseorang yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, sehingga akan merintangi atau memberikan hambatan kinerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu konflik tugas, atau biasanya disebut sebagai konflik yang berkenaan dengan pekerjaan itu sendiri. Sebagai contoh, konflik yang terjadi antara bagian penjualan dan bagian keuangan dalam suatu perusahaan, yang mana dalam meningkatkan volume penjualan, maka bagian penjualan harus melakukan penjualan secara kredit. Nah, itu penjualan secara kredit itu mengapa dilakukan? Karena hasil bagian penjualan atau nilai keuangannya akan meningkat daripada penjualan secara cash. Tetapi bagian keuangan harus tetap menjaga tingkat likuiditas. Kemudian yang keempat yaitu konflik hubungan. Yang dimaksud dengan konflik hubungan adalah konflik yang terjadi berdasarkan hubungan antar perorangan. Contohnya ketidaksenangan bawahan terhadap atasan. Itu terjadi secara pribadi biasanya, yang akan menimbulkan ketidakserasian dan menghambat penyelesaian tugas. Dan yang terakhir adalah yang kelima yaitu konflik proses, yaitu konflik atas cara melakukan pekerjaan. Ini bisa terjadi bila ada aturan tentang pembagian tugas, bila tidak ada aturan tentang pembagian tugas dan wewenang masing-masing orang atau dari bagian. Kemudian konflik akan terjadi tentang siapa dan harus berbuat apa. Itu penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Siti Luluil Magnun Muthaharoh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terciptanya konflik. Ada 5 tahap yang menjelaskan tentang proses terjadinya konflik. Yang pertama adalah tahap potensi oposisi.
Maksudnya pada tahap ini ialah kondisi atau syarat tertentu berpotensi menciptakan kesempatan untuk kemunculan konflik, meskipun tidak selalu langsung mengarah ke terjadinya konflik. Kondisi yang dipandang sebagai penyebab atau sumber potensi konflik itu ada 3. Yang pertama adalah komunikasi, yaitu adanya pertukaran informasi yang tidak cukup. Yang kedua adalah struktur. Konteks ini mencakup beberapa hal, yaitu seperti besarnya ukuran dan derajat spesialisasi dalam tugas yang diberikan kepada masing-masing bagian atau anggota kelompok. Yang kedua adalah sasaran yang berlainan antara kelompok-kelompok. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan yang dianut oleh pemimpin atau manajer yang sedang berkuasa. Yang keempat adalah sistem imbalan atau kompensasi yang diberikan. Yang kelima adalah besarnya derajat ketergantungan antar kelompok. Kemudian ada penyebab atau sumber potensi konflik yang ketiga adalah berasal dari pribadi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian seperti sistem nilai individu yang dianut oleh masing-masing orang ataupun karakteristik kepribadian orang. Kemudian ada tahap kedua adalah kognisi dan personalisasi. Pada tahap ini semua kondisi yang ada pada tahap 1 akan didefinisikan sebagai potensi yang memunculkan konflik oleh pihak-pihak yang saling terkait. Pada tahap ini emosi memainkan peran utama dalam membentuk persepsi. Kemudian ada tahap ketiga yaitu maksud atau niat. Pada tahap ini seseorang harus mengetahui atau paling tidak memikirkan maksud orang lain agar dapat mengetahui cara menanggapi perilaku orang lain tersebut. Seringnya terjadi konflik karena satu pihak menafsirkan maksud yang keliru dari pihak lain. Di samping itu, terdapat banyak kontradiksi antara maksud dan perilaku yang ditampilkan sehingga perilaku tidak selalu mencerminkan dengan tepat maksud seseorang. Yang keempat adalah perilaku. Pada tahap ini konflik sudah tampak nyata karena pada tahap ini mencakup pernyataan, tindakan, dan reaksi yang dibuat oleh pihak-pihak yang sedang berkonflik. Perilaku konflik yang dimaksud dapat digambarkan mulai dari yang paling halus, yaitu tidak langsung dan masih terkendali, sampai yang pada perilaku yang keras atau kasar. Kemudian pada tahap kelima, yaitu hasil. Pada tahap akhir dari proses terjadinya konflik ini akan menunjukkan hasil dari jalinan aksi reaksi antara pihak-pihak yang berinteraksi, yaitu menghasilkan konsekuensi terjadinya konflik yang berupa konflik fungsional atau konflik disfungsional. Perkenalkan, nama saya Siti Aula Romawati, NIM 4011800315. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor penyebab konflik dan pengaruh konflik terhadap kinerja perusahaan. Diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya konflik dalam perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama komunikasi, yang kedua struktur, yang ketiga pribadi. Yang pertama yaitu komunikasi, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan perpindahan dan pemahaman makna dari satu orang ke orang lain. Hanya dengan komunikasi, segala sesuatu atau segala informasi dapat disampaikan kepada pihak lain. Komunikasi yang tidak efektif akan menimbulkan kekonflikan. Dan yang kedua, struktur. Struktur di sini yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang aktivitas atau operasional kerja dari suatu perusahaan atau organisasi itu dalam mencapai sasaran tujuan. Secara struktural, yang tercipta adanya sesuatu yang mengganggu terlaksananya aktivitas secara sistematik akan menimbulkan konflik secara struktural. Yang ketiga yaitu pribadi. Di sini yaitu hal-hal yang ada pada diri sendiri seperti kepribadian, norma-norma yang dianut, kebiasaan hidup atau budaya. Bila orang saling berhubungan atau berinteraksi dapat menimbulkan konflik. Yang kedua, pengaruh konflik terhadap kinerja perusahaan itu ada 2. Yang pertama konflik fungsional dan konflik disfungsional.
Konflik fungsional di sini bersifat yaitu yang pertama dapat memperbaiki kualitas kepuasan yang diambil. Dua, merangsang kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, mendorong perhatian dan keingintahuan di antara anggota. Yang kedua, konflik disfungsional. Konflik ini terjadi karena adanya salah satu pihak yang tidak melakukan fungsi sebagaimana yang seharusnya, sehingga akan mengganggu kehambatan aktivitas secara keseluruhan. Dengan kata lain, konflik ini akan mengganggu kinerja perusahaan atau organisasi secara keseluruhan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.